Teman-teman semua, saya Iko. Sekarang saya bareng sama sahabat saya, teman saya, namanya adalah Om Ivan. Om Ivan ini adalah selaku Ketua PBH Kota Bandung. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita tanya dulu nih ke Om Ivan. Om Ivan, kalau PBH itu apa, Om Ivan? Ya, PBH itu Pusat Bantuan Hukum, Oke. di mana kita menyampaikan konsultasi gratis dan juga bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Oh, kalau PBH itu artinya kalau misalnya ada masyarakat yang punya masalah hukum, Betul. tidak punya biaya mungkin ya untuk memproses, itu bisa dibantu atau gimana tuh, Om Ivan? Sebenarnya kita ambil konsultasinya yang gratis. Oke. Dan apabila memang ada penanganan, kita ada syarat-syarat tertentu khususnya kepada SKTM. Artinya PBH ini menghilangkan dalam undang-undang itu fee lawyer-nya. Oh, jadi tidak ada jasa Ya, tidak ada jasa. pengacara gitu ya? Secara profesionalnya kita dikesampingkan karena perintah undang-undang dan juga undang-undang advokat, ya kita harus bantu masyarakat. Hanya dikesampingkan masalah fee-nya aja. Oke, kalau PBH ini berarti di bawah organisasi apa, Om Ivan? Ya, kita di bawah DPC Peradi. Pradi ya? Peradi. Oke, artinya dalam mungkin banyak mahasiswa yang baru lulus Fakultas Hukum mungkin ya, Om Ivan ya? Betul. Bisa sebelum jadi pengacara itu bisa magang dulu ya di PBH atau gimana tuh kalau Bisa. mau bantu tuh, pingin belajar gitu? Iya, jadi sebenarnya kita itu menerima magang yang khususnya kepada anak-anak yang sudah pendidikan advokat. Oh, oke, pendidikan advokat berarti ya? Oke, Ya, oke. ya, artinya dia syaratnya sudah sarjana hukum. Tapi saya juga membuka untuk di generasi saya itu yang magang kampus, kami membuka agar Oke. agar dia tahu bagaimana sesi pengacara secara profesional itu. Sebelum dia lulus Oke. pun kami tetap menerima dia magang seperti itu. Oke, kalau PBH ini kantornya di mana nih, Om Ivan? Kita di Bandung ini Telaga Bodas nomor 40. Oke, kalau ada kegiatan-kegiatan lain misalnya buka di area terbuka atau apa, Ada. mungkin ada juga programnya dari PBH ini? Kita ada layanan gratis tiap bulan Oke. antara Sabtu atau Minggu di Kiara Arta Park. Oke. Daerah apa itu? Dekat Antapani ya? Oh, di Kiara Arta ya? Iya, Kiara Itu Arta. berarti pagi-pagi mungkin ya? Pagi-pagi dari jam 8 sampai jam 10. Oke, berarti buat masyarakat nih yang Betul. misalnya lagi olahraga ya, Om Ivan ya? Betul. Lagi olahraga di Kiara Arta Park mungkin ya, kalau Iya. memang nggak sempet ke mana tadi, ke Ke jalan Telaga Bodas. ke Telaga Bodas. Kantor. Nah, masyarakat nih bisa coba datang ke Kiara Arta Park buat konsultasi mungkin ya, Om Ivan ya? Betul. Konsultasi langsung dengan para lawyer, para pengacara di sana. Para pengacara ya Dan di para sifatnya lawyer. gratis. Sifatnya gratis ya, Gratis. nggak ada fee ya, Pak Om Tidak Ivan? ada. Bahkan kami memberikan hiburan dan juga minuman di sana. Oke, jadi untuk konsultasi itu nggak dicas per jam gitu nggak ya? Kayak pengacara-pengacara top di Jakarta ya, teman-teman Iya. semua ya. Jadi kalau di PBH ini yang dipimpin sama Om Ivan, itu konsultasinya gratis, tapi kalau penanganan perkara lebih lanjut mungkin fee jasa lawyernya nggak ada ya, Om Tidak Ivan ada, ya? betul. Tapi yang ada mungkin operasional mungkin ya? Ada operasional kalau Pendaftaran mampu, mungkin ya? Ya. Oke, artinya PBH ini pasti akan membantu lah ya? Insya Allah sesuai dengan nurani dan juga hukum yang ada, kita akan bantu. Oke, Om Ivan, sekarang kita akan coba bahas ini sesuatu yang menarik nih teman-teman semua ya, sama Om Ivan juga di sini selaku praktisi hukum. Ini kita ada namanya KUHP baru nih, KUHP baru yang baru saja diundangkan oleh pemerintah tentu per bulan. Kapan nih Om Ivan per bulan? Sahnya itu diberlakukan Januari 2026. Oke, berarti KUHP baru ini udah berlaku ya? Sudah, alhamdulillah sudah berjalan. Sudah berjalan dan Ya. sudah berlaku ya. Ya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik yang akan kita coba bahas, yaitu mengenai poligami nih, teman-teman semua Wow. nih. Jadi poligami ini memang sebelumnya sebenarnya sudah diatur ya, Om Ivan ya? Sudah. Sudah diatur di KUHP yang lama. Sudah ada. Sudah ada di KUHP yang lama. Nah, sekarang ini di KUHP yang baru diatur lebih detail. Mungkin ya, Betul. Om Ivan ya, diatur di ketentuannya itu ada di beberapa pasal. Nanti teman-teman bisa coba cek pasal-pasalnya. Cuma yang ingin saya bahas adalah mengenai poligami yang dilakukan tanpa persetujuan dari istri ya. Betul. Atau misalnya nikah siri nih. Nah, di poligami sesuai dengan ketentuan KUHP baru ini, itu bisa dipidana ya, Om Ivan ya? Itu gimana tuh, Om Ivan? Dari sudut pandang Om Ivan selaku praktisi hukum nih. Iya, sebenarnya kalau kita dulu sebagai praktisi di undang-undang yang lama tuh kebanyakan memang kita larinya ke overspell. Tapi sebenarnya ada di KUHP yang lama itu menerangkan tentang nikah siri selain dari overspell.
Oke. Dan memang di KUHP baru ini lebih dipertegas lagi sepertinya ya. Oke. Kita sama-sama belajar lah ya Oke. di sini ya. Siap. Nah, Om Ivan ini kalau misalnya orang nih yang melakukan nikah siri, nih Baik. misalnya teman saya lah, misalnya Om Chris nih. Baik. Nah, dia udah nikah, Ya, terus dia misalnya nikah siri nih. kasiri. Nikah siri tanpa persetujuan dari Istri. pasangan. Oh, Ya, atau pasangan. dari istrinya tentu ya. Yang sah. Ya. Dari istrinya. Pokoknya dia nikah siri sesuai dengan hukum Islam. Nah, apakah kemudian si istri ini berhak untuk melaporkan secara pidana sehingga Om Chris ini bisa masuk ke pasal sebagaimana diatur di dalam KUHP yang baru? Nah, gimana tuh? Om Ya, Ivan? memang kalau yang namanya apa tadi nikah siri ini kita bisa bilang pidananya pidana aduan memang. Ya, Wajib oke. itu dari seorang istri yang melakukan laporan. Istri sah maksudnya Istri mungkin sah. ya. Istri Iya. pertama lah, kita anggap istri pertama. satu sama istri kedua. Istri pertamanya sah, istri Sah. keduanya dilakukan secara Siri. nikah siri. Ya. Nah, gimana tuh Om Ivan tadi gimana? Ya, artinya istri sahnya ini harus merelakan apabila ada laporan kepada suaminya, artinya suaminya dan juga pasangan sirinya itu akan bisa dipidana. Bisa kena pidana ya Om Ivan ya? Dua-duanya Meskipun dia sudah menikah secara sah. sah menurut Siri. hukum Islam ya. agama, ya. Menurut hukum Islam di situ Ya. tentu ada wali mungkin ya. Betul. Ada apa namanya? Rukunnya dapat lah gitu Ya, ya. sesuai dengan ketentuan Ya. hukum Islam gitu ya. Tapi dengan ketentuan KUHP baru ini dia bisa kena pidana ya? Bisa. Ketika istrinya memang mengikhlaskan suaminya untuk masuk penjara beserta dengan ya itu artinya dari prakteknya kebanyakan istrinya ada yang nggak mau gitu. Oke. Hanya memaafkan dan kembali lagi kepada lubang yang sebelumnya atau itu kan istri sahnya maksudnya. Jadi artinya ketika kami di PBH menangani perkara-perkara yang seperti ini kebanyakan para istri itu tidak mau Masuk melakukan pidana. laporan. Dilaporkan Karena- pidana. Ya, karena suaminya sumber rezekinya yang menopang keluarganya itu akan masuk juga beserta dengan pasangan yang sirinya seperti itu. Oke. Oke, teman-teman, Bang Ikoy. tadi kita udah bahas mengenai poligami nih dalam ketentuan KUHP yang baru. Jadi kalau berdasarkan tadi pendapat dari Om Ivan selaku Ketua PBH, kesimpulan yang bisa diambil mungkin bisa lebih ringkas mungkin Om Ivan mengenai poligami dalam KUH pidana yang baru seperti apa? Ya, artinya bagi para lelaki saran ya dari kami sebagai lawyer bahwa harus ada izin dari istri. Adapun tidak dapat izin itu ada syaratnya ketika Oke. istri memang sudah tidak bisa memberikan anak Oke. karena sakit yang tidak bisa atau cacat yang tidak bisa sembuh atau ya intinya istri itu tidak bisa memberikan kewajibannya kepada suaminya. Artinya itu tidak perlu izin dari suami. Itu nanti hakim yang akan memutuskannya. Oke. Berarti dalam ketentuan KUHP yang baru ini intinya adalah bagi setiap laki-laki gitu ya, Ya. yang mau misalnya punya istri lebih dari satu, Betul. dia harus meminta izin dulu dari istri pertama, Betul. nanti kemudian didaftarkan mungkin ya Om Ivan ya ke pengadilan ya, Ya, dia harus mengajukan ke pengadilan agama. mengajukan ke Ya. pengadilan agama, nanti Islam ya, keluar ya. putusan ya, Penetapan bahwa dia boleh menikah. lebih dari penetapan satu. bahwa boleh menikah lebih dari satu, Betul. baru dia aman gitu ya secara konteks hukum ya, nggak Boleh mungkin menikah, nanti ya. dipidana enggak kan ya Betul. Om Ivan ya. Oke, artinya kalau tidak melakukan itu ada ancaman pidana ya. Betul, ada deliknya itu Oke, dia. berdasarkan ketentuan KUHP yang baru itu kalau saya Melanggar. lihat bisa lebih dari 4 5, tahun ya. ya. 4 tahun bisa 4 kena tahun, pidana ya Om ancamannya, Ivan ya. ya. Oke. Nah, itu paling tadi kesimpulannya nih teman-teman. Sekarang saya ingin balik lagi nih ke PBH nih, ke Pusat Bantuan Hukum yang mungkin diketuai sama Om Ivan ini karena dia jasa lawyernya free ya Om Ivan. Free itu. Konsultasinya banyak dan juga tentu membantu juga ya Betul. untuk pelaksanaan bantuan hukum gitu ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya kesan-kesannya gimana nih Om Ivan? Udah berapa lama nih jadi ketua PBH? Ya, saya tuh diangkat itu disahkan itu 2024 sebenarnya sampai dengan 2024. 2029. Oke, 5 tahun berarti ya? 5 tahun Oke. satu periode 5 tahun gitu. Ya, yang ingin saya sampaikan sih sebenarnya innalillahi ya. Nggak mau ya sebenarnya jadi ketua Sebenarnya PBH? berat gitu. Berat ya, Sebagai oke. seorang pimpinan itu tidak mudah gitu. Oke. Apalagi saya harus mengajarkan ilmu-ilmu hukum itu kepada anak-anak magang yang akan menjadi lawyer-lawyer profesional di kemudian hari. Oke, oke. Artinya ada beban Beban moral juga ya? moral gitu yang Harus kasih iman contoh gitu. kemarin ya. Ya, kasih contoh, kasih ilmu dan banyak hal lah seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya PBH atau saya jadi ketua ini ya alhamdulillah semakin banyak kenal
banyak orang, pengacara-pengacara yang lain, gitu. Bisa mendidik juga lah intinya seperti itu. Tapi yang pasti tentu bisa memberikan bantuan ya, Ya, kepada bantuan ke masyarakat sesuai dengan ilmu yang dimiliki Insya sama Allah, betul. Om Ivan dan teman-teman yang lain ya. Betul. Oke, kalau misalnya ada nggak dukanya lah istilahnya, nggak sukanya itu dalam hal seperti apa? Misalnya dilecehkan oleh orang karena naon sih megang PBH duitan dah. Nah istilahnya atau misalnya biarin aja dah, saya mah memang passion saya ada di sini, senang buat bantu orang. Itu gimana tuh Om Ivan? Alhamdulillah yang saya rasakan sih tidak ada yang mengenyek atau membuli ya. Ketika saya jadi kecuali ketua. teman kita mungkin Om ini siapa? Husen. Om Husen ya. Itu Om Husen. wakil. Oh, Husen wakil. Oke, nanti mungkin kita undang juga ke sini Harusnya ya. diundang tuh. Jadi narasumber ya. Secara keilmuan kita uji. Oke, lanjut gua dah Om Ivan jadi. Ya dukanya apa ya? Memang secara profesi kami akan mengesampingkan itu. Artinya pendapatan kami yang harusnya kami terima, malah kami berbagi dengan kawan-kawan yang ada di PBH. Apalagi ya duka-dukanya. Tapi lebih banyak yang pasti senang ya Om Ivan ya, karena di PBH ini tentu Om Ivan sering banyak kedatangan orang-orang yang memang membutuhkan bantuan hukum ya, dengan tidak ada jasa konsultasi lah istilahnya ya, biaya jasanya tidak ada ya. Gratis. Yang pasti lebih banyak bantu orang ya, mungkin Om Ivan seperti itu ya. Betul sekali. Jadi teman-teman yang khususnya Bandung nih ya, ini ya, yang butuh bantuan hukum, bingung masalah hukum, ada apa-apa dengan orang-orang yang berkaitan dengan hukum, bisa hubungi PBH di Talaga Bodas nomor 40 atau datang di Kiara Artapak hari Sabtu atau Minggu di setiap bulannya. Seperti itu guys. Oke, nanti ketemu sama Om Ivan. Om Ivan ini nama lengkapnya adalah Om Ivan Chandra Sahul SHMH ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini pasti dibantu sama teman saya. Insyaallah. Karena teman saya ini orang yang baik lah. Pasti akan bantu semua masyarakat, teman-teman yang butuh bantuan jasa konsultasi maupun bantuan lawyer ya Om Ivan ya. Betul. Terhadap semua permasalahan hukum yang dipunyai oleh teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.